Selamat siang anak-anak, salam sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan belajar mengenai perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Kira-kira masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita membahas tentang panggilan Tuhan agar kita dapat berkembang sebagai perempuan dan laki-laki. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah menceritakan pengalaman yang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan lawan jenis dibutuhkan dan menggembirakan. Yang kedua, menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dan untuk saling mengasihi. Yang ketiga, memberi contoh usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan berbeda, tetapi perbedaan ini adalah perbedaan komplementer. Artinya perbedaan yang terarah satu sama lain sekaligus perbedaan yang saling melengkapi. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, dalam kitab suci menceritakan bahwa Tuhan menempatkan manusia yang pertama itu di Taman Eden untuk menguasai dan memelihara taman itu. Namun Tuhan berpikir bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan menciptakan manusia atau seorang wanita dari tulang rusuk manusia pertama itu. Ketika dipertemukan dengan wanita itu, manusia yang pertama itu berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Dalam Kejadian bab 2 ayat 8-25. Sekarang kita akan bersama-sama berdiskusi kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, tugas kalian adalah kalian harus merumuskan keadaan hidup manusia bila di dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki ataupun perempuan saja. Nah, setelah menulis itu, kalian akan diminta untuk mencentrang kolom setuju atau tidak setuju beserta alasannya. Nah, nanti ibu akan memberikan contoh tabel yang akan kalian kerjakan. Ini adalah contoh tabel yang akan kalian isi dan kalian kerjakan. Baiklah anak-anak, berdasarkan diskusi-diskusi yang telah kalian lakukan, ibu akan memberikan beberapa sedikit penjelasan. Yang pertama, dunia ini diciptakan Tuhan dengan sangat baik dan mengagumkan. Yang kedua, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Yang ketiga, jika dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki atau perempuan saja, maka rencana Tuhan yang indah tidak akan terpenuhi. Dan yang terakhir, manusia laki-laki dan perempuan harus bekerja sama untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki diskusi kita yang kedua tentang peranan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Nah, dalam diskusi ini, kalian tetap dalam kelompok yang sama. Kemudian ibu akan memberikan tabel yang akan kalian isi dan kerjakan bersama teman kelompok kalian. Baiklah anak-anak, ini adalah tabel yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Berdasarkan hasil diskusi kalian, ada 5 pertanyaan yang akan ibu berikan. Yang pertama, apa saja yang menarik dari tulisan kelompok laki-laki dan perempuan? Kedua, apakah perbedaan yang paling mencolok antara kelompok laki-laki dan perempuan, baik peranan maupun pekerjaan yang disukai? Ketiga, mengapa ada perbedaan peranan dan pekerjaan yang disukai oleh keduanya? Keempat, apakah ada kesamaan pemilihan peranan dan pekerjaan di antara kelompok laki-laki dan perempuan? Dan yang kelima, mengapa ada kesamaan pemilihan peranan atau
pekerjaan antara kedua kelompok ini? Nah, berdasarkan diskusi-diskusi yang telah kita lalui bersama, maka Ibu akan memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang menarik dari tulisan kelompok laki-laki dan perempuan? Kedua, apakah perbedaan yang paling mencolok antara kelompok laki-laki dan perempuan, baik peranan maupun pekerjaan yang disukai? Ketiga, mengapa ada perbedaan peranan dan pekerjaan yang disukai oleh keduanya? Keempat, apakah ada kesamaan pemilihan peranan dan pekerjaan di antara kelompok laki-laki dan perempuan? Dan yang terakhir, mengapa ada kesamaan pemilihan peranan dan pekerjaan antara kedua kelompok ini? Baiklah, berdasarkan diskusi-diskusi yang telah kita lakukan bersama, Ibu akan memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, di dalam masyarakat kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan aneka peran serta tugas atau pekerjaan. Peran serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Contohnya, laki-laki ada yang bekerja sebagai tukang bangunan, supir truk, dan perempuan ada yang suka berdandan, memasak, dan lain-lain. Nah, anak-anak, berdasarkan diskusi-diskusi yang telah kita lalui bersama, Ibu akan memberikan beberapa peneguhan atau penjelasan singkat. Yang pertama, di dalam masyarakat kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan aneka peran serta tugas atau pekerjaan. Peran serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Misalnya laki-laki bekerja sebagai tukang bangunan, supir truk, dan lain-lain. Sedangkan perempuan bertugas atau memiliki peranan berdandan atau memasak. Karena kondisi badannya, anak laki-laki cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras, yang membutuhkan tenaga. Sebaliknya, anak perempuan sesuai dengan badannya yang halus, lembut, dan lemah, gemulai cenderung memilih pekerjaan yang lebih halus. Namun seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki dan juga disukai oleh perempuan. Contohnya kalian bisa lihat di gambar-gambar berikut. Ada laki-laki yang suka memasak, mencuci pakaian, merawat anak. Ada yang menjadi perawat, dan lain-lain. Ada juga perempuan yang bekerja menjadi tukang bangunan, supir truk, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, silakan ambil kitab suci kalian dan baca Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 24 tentang manusia dan Taman Eden. Setelah kalian selesai membaca, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh di dalam cerita kitab suci tadi. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan menciptakan perempuan pertama? Yang ketiga, apakah yang dikatakan oleh manusia pertama itu terhadap perempuan? Yang keempat, apa arti kata-kata tersebut? Apa arti kata perempuan? Dan yang terakhir, mengapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala atau tulang kaki, tetapi dari tulang rusuk? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki sederajat untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan dan banyak pula perbedaan yang menarik, laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing. Nah, laki-laki dan perempuan selain memiliki perbedaan jasmani, ada juga perbedaan kemampuan pembawaan dan sifat-sifat. Tetapi itu tidak menjadi penghalang perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi.
Berdasarkan kebudayaan, istilah perempuan menegaskan keluhuran peran sebagai yang empunya kehidupan. Hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan. Nah, dapat kita bayangkan, seandainya di dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki saja, tentu manusia akan punah. Nah, perempuan yang ada di muka bumi tentu dilahirkan dari ibu atau perempuan. Sebagai perbandingan, istilah wanita lebih menempatkan peran kedua atau lebih rendah dari laki-laki, atau istilah yang biasa disebut wani ditata atau yang harus ditata dan diatur. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas sebagai bahan refleksi kalian di rumah. Tugasnya ialah membangun niat dan menentukan sikap untuk dapat bekerja sama dengan lawan jenis. Baiklah anak-anak, sampai jumpa dan selamat siang.